Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Para ikhwah yang Allah muliakan, Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk berada dalam kondisi yang terbaik insya Allah. Kondisi belajar Al-Quran. Kondisi mengajar Al-Quran. Kawan, dengan hidayahnya dan pilihannya kita bisa mendapatkan kondisi ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum. Orang yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu dan mengajarkannya. Ikhwan, coba tuh perhatikan baik-baik kata-kata ini. Apa kata Nabi? Yang terbaik orang yang ta'allama. Nah, gitu kan bunyinya, man ta'allamal Quran. Itu ta'allama, coba tuh perhatikan secara bahasa. Ya. Itu kan ta'allama itu, kalau orang belajar bahasa Arab, eh, apa nama fiilnya? Ada fiil sulasi, rubai, humasi, sudasi. Masih ingat ya, Sufradi? Fiil yang memiliki 3 huruf dasar, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Masuk fiil apa ini? Kalau ta'allama itu. Rubai enggak Ustaz. Kau rumai? Ta'allam. Humasi. Ta'allam. Tasydid ya, Humasi. berarti tasydid ya Ustaz. Iya. Humasi. Jadi fiil yang memiliki apa? Li- 5 Ustaz. 5 huruf pada fiil madinya itu. Ya. 5 huruf. Ta'allama. Dan semua itu fiil yang 4, 5 huruf itu dia pasti punya 3 huruf. Pasti punya 3 huruf itu. Ya kan? Dari kata alima. Alima dia telah berilmu. Ya, dia telah berilmu. Menjadi 4 huruf allama. Memberikan ilmu. Menjadi 5 huruf ta'allama. Nah, jadi masih bermasalah ilmu itu. Ya. Nah, diterjemahkan apa? Belajar Al-Quran. Itu terjemahannya itu. Tapi selain apa yang kita tangkap dari kata ta'allama? Ta'allama itu akhi. Ya. Ada proses apa, Ustaz Supriyadi? Hah? Ada proses berulang-ulang di situ. Berulang-ulang. Makanya namanya itu belajar. Belajar berulang-ulang. Buat apa goalnya? Untuk bisa mendapatkan ilmu itu. Kan gitu mana itu? Belajar. Ya. Jadi orang yang apa? Orang yang melewati proses yang berulang-ulang. Untuk bisa mendapatkan ilmu Al-Quran. Ya, jadi nggak cuma sekali. Masya Allah. Ini kita tangkap. Dari kata-kata ta'allamahu. Orang yang belajar Al-Quran. Berulang-ulang itu. Dengan tujuan untuk bisa mendapatkan ilmu Al-Quran. Yang kedua adalah dia juga allamahu mengajarkannya. Jadi bukan berarti kalau kalau orang itu mengajar berhenti mengajar, berhenti belajar, selesai sudah gitu. Jadi dia itu bisa bersamaan tuh kan. Ada kondisi di mana dia tetap belajar dan ada kondisi di mana dia itu mengajar, memberikan ilmu tersebut. Bukan khairukum man ta'alamal Quran summa 'allamah. Kan summa nggak begitu dia. Dia kan terkesannya terputus itu. Ya. Jadi kalau mau jadi ustadz, mau belajar ilmu, lewat dulu fase belajar. Nggak, nggak begitu. Tapi wa dan. Artinya apa? Setiap kondisi kita ini kan, ikut sekalian, harus selalu menghadirkan kondisi ini. Ya. Kondisi mana saya itu dalam waktu-waktu sepekan ini, saya duduk sebagai seorang peserta untuk belajar ilmu Al-Quran.
Dan ada kondisi-kondisi kita kita hadir sebagai orang yang mengajarkan, memberikan ilmu kepada orang lain. Alhamdulillah saat ini sekalian, di antara kita ada yang sedang prosesnya ta'allama dan ada yang prosesnya itu allama. Maka semoga kita terantar untuk menjadi orang-orang yang terbaik insya Allah Ta'ala. Kau muliakan, tentu apa yang kita harapkan kalau kita menjadi orang-orang yang terbaik, ya. Tentu harap adalah kalau kita Allah izinkan menjadi orang terbaik di dunia, semoga kita pun Allah pilih untuk menjadi orang yang terbaik di akhirat. Berarti apa? Semoga mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat, ya. Bersama teman-teman yang terbaik di akhirat, ya kan? Itu para nabinya, orang-orang yang soleh. Dan puncaknya mendapatkan kenikmatan yang terbaik, yaitu kenikmatan bisa berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah, ya sekalian, perlu terus kita hadiri. Sehingga Ustaz Ihsan, Ustaz Asransa, dengan cara begini, kita tuh terlalu terkondisikan. Bagaimana agar kita bisa mengatur waktu-waktu kita, agar kita bisa hadir pada kondisi yang insya Allah bisa mengantarkan kita menjadi orang yang terbaik. Tentu ya, semua kita sibuk dengan berbagai aktivitas kita. Ada aktivitas kebaikan, Masya Allah. Ada aktivitas keduniaan, yang awalnya keduniaan. Tapi ini harus perlu kita hadiri. Kita hadirkan sekalian. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Ikhwah, yang Allah muliakan. Nah, pada hari ini, Ana mau melanjutkan sedikit ya materi kita dalam pertemuan sebelumnya. Materi tentang melanjutkan amal soleh ba'da Ramadan. Ya, melanjutkan amal soleh ba'da Ramadan. Kenapa? Kenapa? Karena nikmat Allah tak pernah berhenti untuk kita. Jadi, amal soleh itu, ibadah itu nggak pernah berhenti. Karena nikmat Allah nggak pernah berhenti kepada kita. Ibadah kita, amal soleh kita adalah ekspresi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lalu disebutkan ya, ada 6 L, ciri amalan perindu surga. Ciri amalan yang semestinya kita miliki kalau kita benar-benar ingin beramal soleh, beramal yang dengannya akan bisa mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan kesempatan surga dan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebutkan ya, poin pertama, lebih baik ya, dengan dalil-dalilnya. Yang kedua itu adalah apa kesalian? Kedua, lebih istiqomah, ya kan? Ada dalilnya yang disebutkan kan? Eh, pekan lalu yang ketiga, apa yang ketiga pekan lalu? Cepat. Lebih cepat. Ya, cepat sholat, cepat berinfak, cepat merespon, dan seterusnya. Nah, ini coba kita hadirkan lagi. Oh, ini kalau kita hadirkan luar biasa. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang yang keempat. Apa kira-kira? Ya, sholat, berinfak, mengajar, berdakwah. Apa yang keempat lagi? Yaitu lebih banyak. Nah, lebih banyak jumlahnya. Lebih banyak jumlahnya itu. Jadi bukan bukan hanya sekedar sekalian yang penting bagus, yang penting ikhlas, walaupun sedikit. Ah, itu benar itu nggak apa-apa. Ya, makanya kan awalnya apa? Lebih baik dulu, baru istiqomah, walaupun sedikit, kan? Gitu. Tapi kalau ini sudah bisa dilewati, maka dia terus naik, naik ke tingkatan berikutnya itu. Lebih cepat, walaupun sedikit. Sekarang kalau semua terpenuhi, apa? Ah, kita mencoba yang keempat, apa? Lebih banyak jumlahnya, lebih banyak. Sholatnya lebih banyak, infaknya lebih banyak, dakwahnya lebih banyak, belajarnya lebih banyak, ya. Silaturahminya lebih banyak. Coba seihsan, baca Qurannya lebih banyak.
Kan gitu. Misalnya, apalagi ya macam-macam. Intinya hal ini menunjukkan kepada kita apa ya, pentingnya faktor apa? Faktor banyak itu dalam kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, dan sangat banyak sekalian yang menunjukkan kepada kita ya tentang pentingnya kita ini memperhatikan sisi eh, jumlah ya, sisi jumlah. Makanya ada seorang sahabat itu yang pernah eh, dapat kesempatan emas. Buat apa, Ki? Buat berduaan dengan Nabi. Eh, siapa namanya? Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dapat kesempatan untuk bisa melayani Nabi mengambil air wudhu untuk sholat malam. Wih, Masya Allah kesempatan. Ya, maka disiapkan air wudhu untuk Nabi, Nabi berwudhu. Nah, setelah itu sekalian, apa kata Nabi? Wahai Robi'ah, sal. Masya Allah, sal. Mintalah apa yang engkau inginkan. Sal. Mintalah apa yang engkau inginkan. Gak sekalian, kalau antum orangnya, Ihsan Asmuradi, terus Nabi yang kasih begitu, Nabi sebagai seorang raja, pembesar, pemimpin, ya, Masya Allah. Kira-kira apa yang antum minta? Coba, kita lagi gak punya duit ini, kita lagi gak punya rumah, kita lagi gak punya pasangan hidup. Apa yang terbayang? Ustaz, minta rumah Ustaz, rumahnya mau kasih kontrakan. Ya. Minta ini, minta ini, minta duit Ustaz. Apa nih udah berapa lama nggak punya penghasilan ini, ini, wahai raja, wahai pembesar. Kan gitu soalnya. Nah, kita nggak tahu apa kondisinya Robi ya. Namun yang jelas, waktu Nabi mengatakan kepadanya, Sal, ayo, minta apa aja yang kamu inginkan. Maka, apa jawabannya, Robiah? Ada pernah mendengarkannya nggak? Dia mengatakan, As'aluka, aku meminta kepadamu, murafaqataka fil jannah. Allahu Akbar. Murafaqah. Dari kata Rafiq. Rafiq, teman dekat. Artinya apa? Saya meminta kepadamu agar bisa menemanimu di surga. Masya Allah. Agar bisa menemanimu dekat denganmu di surga. Masya Allah. Impian yang sangat luar biasa. Wah, kan ini kan luar biasa ya impiannya ini. Tapi dia kan ya kesannya masih jauh, masih jauh. Ya, maka Nabi kembali mengulang perkataannya. Goi, goi ruhu selainnya, yang lain aja, yang lain. Apa kata Robiah? Oh, yang lain ya. Oh, enggak. As'aluka murafaqataka fil jannah. Dia kembali mengulang perkataan beliau sebelumnya itu. Aku meminta kepadamu agar aku bisa menemani dirimu di surga. Masya Allah. Kau coba kita hadirkan. Ah, Nabi itu waktu mendengarkan perkataan ini, sekalian, permohon ini, kira-kira apa yang dia akan lakukan? Menurut antum, Ustaz? Ya, insya Allah. Caranya apa? Ya, saya akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, masukkanlah Robia ini ke dalam surga bersama-sama dengan saya. Nah, kalau kira sebegitu, ya kan? Namun ternyata sekalian, ada satu hal yang mau disampaikan oleh Nabi kepada beliau. Apa? Wah, impianmu ini gede banget nih, tinggi banget impianmu ini. Ya, ya saya saya ada wasilah. Saya akan berdoa. Ya, wasilah doanya orang soleh kan. Tetapi kamu harus sadar, impian kamu tuh gede banget, besar sekali, dan harus ada apa? Ikhtiar yang maksimal dari dirimu juga. Nah, kan? Asal ikhtiar yang maksimal dari dirimu. Dan ikhtiar ini ah, harus ada pada fisikmu itu. Makanya Nabi kemudian mengarahkan dia untuk mengambil juga sebab ikhtiar. Dengan mengatakan apa?
Wahai Robiah, fa'inni ala nafsika. Fa'inni, maka tolonglah aku. Masya Allah. Ya aku ini akan berdoa ini. Tapi tolong. Ya. Tolong aku. Fa'inni, tolonglah aku. Ala nafsika. Untuk mewujudkan impianmu itu kan. Untuk ala nafsika, untuk dirimu. Artinya apa? Untuk mewujudkan impianmu itu. Caranya apa? Bi dengan bikathroti sujud. Dengan banyak sujud. Maksudnya apa? Banyak sholat. Banyak sholat. Masya Allah sekalian. Itu arah sama Nabi. Nabi itu akan bantu kita sekalian. Nabi itu bantu kita dan mendoakan umatnya. Mendoakan umatnya itu. Ya Allah, masukkan umatku ke dalam surgamu ya Allah. Kan? Bahkan sampai korban pun Nabi berkorban untuk dirinya dan untuk umatnya. Masya Allah. Tapi tolong saya juga ini. Wahai umatku. Tolong saya. Caranya apa? Dengan kamu memperbanyak ibadah kepada Allah. Di hadis ini disebutkan. Bikathroti sujud. Dengan banyak bersujud. Ya kalau praktiknya saya berarti apa? Menjaga sholat yang fardu. Ditambah lagi dengan yang rawatib. Yang mengikuti sholat. Ya, sholat. Itu kalau kita perhatikan aksan intinya apa tuh? Masa suruh kan? Barang siapa yang menjaga 12 rakaat. Ya, maka dakhalal jannah, masuk surga. 12 rakaat dijaga itu. 10 atau 12 itu. Ya kan? Sholat duha. Sholat wudhu. Sholat malam. Dan seterusnya. Ya Ustaz muliakan. Masya Allah. Ini sama. Kawan, kalau kita punya impian-impian yang sifatnya duniawi atau ukhrawi, ayo bantu dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah kita. Maka Nabi itu kan ingin agar Allah tolong dia, agar dakwanya itu di kota Mekah diterima oleh kaumnya, agar dakwanya itu memberikan hasil, banyak pengikutnya sampai di kota Madinah. Apa yang Nabi kerjakan? Sholat malam. Nah, itulah bakal muncul perintahnya kan di dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, yang tidur itu. Qumil laila. Bangunlah engkau pada waktu malam hari. Illa qalila. Kecuali sedikit pakai itu tidur. Ya kan? Sebutkan. Ya. Kenapa? Kata Nabi. Karena inna laka fin nahari sabahan tawila. Karena sungguh kau punya urusan yang panjang pada waktu siang hari. Urusan dakwamu itu. Dakwamu kan? Yang dengan itu dakwah kamu ingin agar orang merespon dakwamu tersebut. Maka, apa kata Allah? Setelah itu, wadhkurisma rabbika. Nah, ini dia. Maka, wadhkurisma rabbika. Maka sebutkanlah nama Tuhanmu. Watabattal ilaihi tabtila. Dan fokuslah beribadah kepada Allah dengan sebenarnya. Maksudnya apa? Pada waktu malam hari. Dengan cara mengerjakan sholat malam. Berapa rakaat? Berapa lama? Ya, lihat. Mau setengah jam sebelum subuh. Mau 1 jam sebelum subuh. Masya Allah. Wah, kalau kita lihat Nabi itu Masya Allah. Jaga sholat malam. Disebutkan ya. 11 rakaat. Ya. Panjang bacaannya. Kenapa, akhi? Ya, itu arahnya itu. Kalau mau apa yang engkau inginkan itu terwujud. Dai inginnya orang merespon dakwanya. Pengusaha ingin bisnisnya lancar. Nah, sekalian. Ini saat lebih banyak. Lebih banyak. Apalagi, akhi? Ilmu. Ya. Ilmu itu sangat penting. Maka harus punya ilmu lebih banyak dengan cara belajar. Dengan cara belajar. Makanya kan kita diajarin doanya itu. Berawal dari doa kan. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma.
Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu Al-Quran. Ya, di dalam surat Toha. Misalnya, hmm. Dia harus punya ilmu yang banyak, misalnya. Apalagi, akhi, punya kesempatan untuk juga berdakwah lebih banyak. Satu orang didakwai, dua orang didakwai, tiga orang didakwai. Semakin banyak orang bisa didakwai, diajak kepada kebaikan. Ya, berarti kalau mau semakin banyak orang yang didakwai, berarti apa? Semakin banyak waktu yang disiapkan untuk berdakwah. Betul nggak, Ustaz? Ustaz, Ustaz, eh, kan begitu ya kita bayangkan. Kata kata apa? Allah, innalaka fin nahari sabahan tawila. Sungguh engkau punya punya urusan yang panjang pada waktu siang hari. Urusan dakwah. Waktunya siapa lebih banyak? Ya, ya Nabi itu bukan lagi waktunya banyak berbisnis. Dulu dulu pernah berbisnis itu sebelum jadi Nabi kan. Tapi setelah dipilih oleh Allah menjadi seorang Rasul, maka waktunya itu lebih banyak. Ya, lebih banyak untuk berdakwah. Yang lain mungkin waktunya masih banyak, ya dipakai berbisnis nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi waktunya dipakai untuk berbisnis biar bisa punya uang banyak. Jadi berkhidmat untuk agama ini dengan harta yang dia punya. Tapi ketika orang itu ya dia merasakan Allah memilih dia untuk berada di jalur dakwah, maka itulah waktu dia. Coba lihat, saya lihat. Ya. Semua waktu diatur. Waktu belajar, waktu mengajar, waktu keluar dan seterusnya. Tapi jangan sampai waktu santai itu terasa banyak sekali. Kan terasa itu, bisa bisa kita lihat. Ya, waktu mengajarnya sangat apa, terasa sedikit sekali. Apakah di halaqah tarbiyah atau mengajar formal, kita lihat ikut mereka. Nah, ini beberapa hal ya yang menunjukkan ipar ikhwas sekalian tentang pentingnya apa? Pentingnya lebih banyak, lebih banyak. Termasuk ikhwah yang muliakan, kalau seseorang itu ya mungkin dia merasa jalannya itu ya untuk memberi lebih banyak itu belum ada. Dia merasa jalannya itu untuk mengajar itu ya nggak terlalu banyak. Ya, maka dia masih punya kesempatan ya sekalian. Buat apa? Buat mendapatkan kesempatan memberi lebih banyak, mendapatkan pahala mengajar lebih banyak. Kapan? Ketika dia menjadi perantara agar orang lain itu bisa memberi lebih banyak. Menjadi perantara agar orang lain itu bisa mengajar lebih banyak. Menjadi perantara agar orang lain itu bisa belajar lebih banyak. Nah, dengan cara apa, Ki? Menjadi petunjuk, penunjuk, penunjuk jalan. Nah, itu yang disebutkan dalam sabda beliau. Ad-dalu ala khairin kafaili. Adal, orang yang memberikan dalil, memberikan petunjuk, ya, ala khairin kepada sebuah kebaikan, kafailih, maka dia seperti pelakunya. Nah, tunjukkan apa orang untuk bisa belajar agama? Apa ada program GSD, Gerakan Sejuta Dai? Tunjukkan. Ini ada pengajian Al-Quran Bapak Ibu sekalian, bagus banget ini, Masya Allah. Ayo ikuti. Hmm. Mungkin antum udah gak bisa lagi ngajar, karena udah full nih. Full mengajar di sekolah, full isi pengajian. Gak bisa lagi kan? Tapi apa? Kita masih punya kesempatan itu. Dapatkan pahala ini. Dengan cara menunjukkan. Ini apa susah? Apakah ini berat? Bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Mengirimkan flyer-flyer akan program-program kebaikan. Kan begitu Pak Salim. Kan? Bisa ditangkap ini, Ustadz Fikrul. Ah, iya. Nah, sekarang ini hal yang harus kita munculkan. Dan bagaimana kita serius untuk bisa menggarapnya sekalian.
Ya saya ambil contoh sekarang ini ya. Ini berbagi pengalaman dan ikhtiar ya. Sekarang bisa anak ini mencoba untuk membuatnya ya. Ada kesamaan di bidang khidmah Quran, khidmah Al-Quran. Jadi tujuan apa? Bagaimana membantu semakin banyak orang itu dekat dengan Al-Quran. Semakin banyak orang itu, semakin bagus interaksi mereka dengan Al-Quran. Itu kan goalnya itu. Sisi membaca Al-Qurannya, sisi tahsin Al-Qurannya, sisi menghafalnya, sisi pahamnya, dan seterusnya. Ya, kan gitu sekalian. Bagaimana caranya sekalian? Agar semakin banyak orang itu bisa baca Al-Quran. Misalnya pakai metode dirosa. Ya, dirosa orang dewasa, dirosa orang anak. Bagaimana caranya semakin bagus mereka membaca Al-Quran nanti? Itu kan butuh tahapan sekalian. Butuh tahapan. Bagaimana agar semakin banyak orang itu yang mengenal apa itu dirosa, metode dirosa, apa itu metode dirosa anak, apa itu metode tahsin mahir, apa itu metode terjemah Al-Quran sekejap, apa itu tarbiyah Al-Quran. Coba bayangkan Ustaz, apa yang kita kerjakan? Nah, kita butuh iklan, kita butuh promosi. Bayangkan bagaimana orang-orang dunia itu mempromosikan produknya itu, Masya Allah. Produk makanan, produk kulkas, itu kan luar biasa itu promosi. Tiap hari muncul. Nah, kenapa? Barangnya bagus. Barangnya baik ini. Tapi apa? Harus dipromosikan. Ya, nggak, Ustaz? Atau punya nggak yang bagus? Oh, kita punya tarbiyah bagus. Kita punya metode baca Al-Quran yang bagus. Metode faham Al-Quran yang bagus. Metode tahsin yang bagus. Bagus. Tapi kalau orang nggak tahu, bagaimana? Maka kita butuh promosi, mempromosikannya. Ah, sekarang gue berpikir, bagaimana caranya ini? Agar banyak orang bisa mengenalnya. Kan gitu saya lihat. Ya, kita ngomong sama teman-teman itu bagi khidmat Quran. Apa ini apa ini program? Iya, biar bisa dikenal. Akhirnya kan diputuskan, ya diputuskan buat program. Yang bernama program Bait 5T. Enggak tahu pernah ini ya, sampai beritanya kantum kan? Bait 5T menjadi pembelajar Al-Quran sejati. Lewat program Bait 5T. Belajar Al-Quran intensif terpadu 5T. 5T itu satu tilawah Al-Quran. Untuk dengan metode dirosah. Bagi orang-orang yang mau belajar baca Al-Quran dari awal. Atau masih berat baca Al-Qurannya. Yang kedua yang kedua, yaitu tahsin mahir. Jadi belajar tahsin, membaguskan baca Al-Quran dan menggunakan metode mahir. Masya Allah. Yang ketiga ada tarjamah sekejap. Belajar menerjemahkan dan paham Al-Quran dengan menggunakan metode sekejap. Ada program tahfiz, Al-Kahfi dan Tadabbur, TAT, agar orang itu punya punya hafalan akan apa? Akan Al-Quran, khusus surah Al-Kahfi. Baru yang kelima, program tarbiyah Quraniyah, ya, four in one, ya, selalu bersama Al-Quran. Ya, program tarbiyah, ya, kayak sekarang kita ini. Bayangkan lagi. Sekarang posisinya apa? Setiap pekan buat Zoominar untuk memperkenalkan orang-orang. Masya Allah. Em, sampai sekarang tuh orang dengarkan apa itu di Rosa, dengarkan apa itu tahsid. Masya Allah. Akhirnya apa? Yang mau mendaftar. Oh, Pak mendaftar. Namanya Ahmad, tinggal umurnya sekian, mau pilih program tahsin, mau pilih program di Rosa. Iya, itu udah mulai merespon. Ah, mungkin tesnya masih sedikit. Masih sedikit. Kenapa? Karena yang kerja masih sedikit. Ya. Ihwa kita ini kan ribuan sebenarnya, tapi ternyata nggak semua menyebarkan informasi. Masih tengah terbatas. Coba kalau semua orang punya pikiran yang sama. Ya kan? Ya. Kesedihan. Kan gitu. Kita harus siapkan programnya. Tinggal apa? Siapa ini mau share-share beritanya itu. Share-share beritanya. Atau mana nih Ustaz Afwan, saya nggak bisa lagi ngisi Ustaz. Ini ada orang yang mau belajar belajar di baca Al-Quran. Masih bisa mendaftar. Oh, saya menangkap. Masya Allah. Ini ibu ini dia mungkin sudah belajar, ya. Tapi temannya ini sudah mendaftar kau belum? Tapi kau belum direspon. Dia bantu itu. Tanyakan sama panitia. Masya Allah. Saya bayangkan dia mungkin nggak belum bisa mengajar,
tapi dia mengajak orang lain dan dia memastikan orang yang diajak itu benar-benar sudah terdaftar. Nah, kalau kita, akhi, sejauh mana kita menyampaikan informasi ini? Ini kan kan bukan kita yang mengisi. Masya Allah. Sudah ada ustadz, ya, ikhwah yang siap ngurus itu program setiap pekannya. Ya, saya bilang nanti sama ikhwah-ikhwah, kita harus serius ini, akhi. Alhamdulillah sekarang ini kalau bersyukur ya, sekarang ini belum ada program GSD yang diputuskan setiap pekannya dipromosikan. Ada nggak, Ustaz? Ada nggak program yang tiap pekannya promosi tarbiyah? Ada? Tiap pekannya promosi dirosa. Ada, Ustaz Asri? Antum punya program nggak? Tiap hari antum putar, putar masjid, putar sekolah, promosi dirosa. Ada? Belum ada. Mungkin ada ya. Atau kalau yang online, yang tiap pekan ada promosi. Belum. Nah, ini kita buatkan contohnya nih. Dan semua orang bisa terlibat. Apa teknisnya apa? Ya udah. Itu flyernya itu nggak ada nomor HP-nya, Ustaz Supriyadi. Berarti antum di PW apa? Jawa Tengah bisa itu. Ya. Ambil itu flyer, pasang logonya antum, DPW, kemudian no, itu bisinya itu pakai nomornya antum sendirian. Iya, nomornya antum, nomornya DPD antum. Pakai saat. Kalau orang mendaftar sama antum. Nanti link Zoom-nya antum ambil dari kami, dari pusat. Nanti follow up-nya antum follow up. Ya. Antum bisa kelola, antum kelola sendiri. Antum nggak bisa kelola, biar pusat yang uruskan, yang bantu antum. Bayangkan tuh. Tapi kalau jadi, ini sudah ada selian. Nah, tinggal memang ya ada apa yang kita mungkin belum clear, belum sampai rapi. Sehingga benar itu masya Allah otomatis. Itu yang terus diperbaiki. Tapi secara konsep ini ini ada dengan harapan membantu semakin banyak orang yang bisa belajar Al-Quran. Semakin banyak orang yang punya ilmu bisa mengajarkan Al-Quran. Semakin banyak orang yang bisa mengajak orang kepada kebaikan. Kemarin itu saya ketemu sama Ustaz Zubair, ya saya jelaskan programnya. Oh, dia nggak ngeh itu. Saya sudah sampaikan ini, tapi nggak sadar manfaatnya apa. Ya butuh butuh edukasi. Ini contoh ya, contoh. Saya membayangkan ya, seharusnya semua kita punya program-program seperti ginian. Ya mungkin caranya bisa berbeda, tapi intinya apa? Bagaimana lebih banyak manfaat yang kita bisa berikan bagi orang lain. Ikhwan harus serius, harus serius. Karena hidup kita ini cuma sebentar. Kita nggak tahu nih kapan berakhirnya. Dan setelah rahmat Allah itu, maka amalanlah yang menjadi sebab kenapa seorang itu akan dimasukkan ke dalam surganya. Nanti itu amal akan ditimbang oleh Allah. Kan ditimbang itu amalan. Di mizan. Ditimbang oleh Allah. Apa kata Allah? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Ditimbang itu, ditimbang puasanya, ditimbang amal ibadahnya, ditimbang dakwanya, ditimbang mengajak kepada kebaikannya. Itu ditimbang. Masya Allah, ketika timbang, takulat mawazinu. Maka beratlah timbangan kebaikannya. Ya. Maka fahuwa fi isyatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekalian. Ini kan jadi amalannya. Ayo sekalian. Maka coba ini menjadi perhatian kita. Bagaimana bisa lebih banyak kebaikan yang bisa kita kerjakan dan kita berikan jalannya bagi orang lain. Oke? Nah, ini ikhwan yang muliakan poin yang keempat ya yang ana hendak sampaikan pada hari ini, dan ya semua kita terus memperkuat diri kita agar kita ini bisa melengkapi ciri-ciri ini. Ya, satu, lebih baik amalan kita, lebih ikhlas, lebih sunnah. Bagaimana lebih ikhlas, bagaimana lebih sunnah. Yang kedua, bisa lebih istiqomah. Wow, istiqomah.
istiqomah berdakwah, istiqomah sholat 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 duha, sholat malam. Ayo. Apalagi akhir yang ketiga, lebih cepat, lebih cepat merespon sebuah kebaikan. Iya. Apalagi akhir dan lebih banyak, lebih banyak. Nah, ini coba akhir dibuatkan sampai yang sangat teknis, sangat teknis. Bagaimana ya agar lebih bagus amalanku ini? Bagaimana ya biar bisa lebih istiqomah? Bagaimana ya biar lebih cepat meresponnya ini? Ya, bagaimana ya biar lebih banyak yang bisa saya kerja, yang saya lakukan? Nah, oh iya, sebagai penutup saya membacakan ini Aki. Hadis tentang masalah apa? Tentang masalah lebih banyak ini. Nah, ini Aki, ada sebuah riwayat tentang lebih banyak, Pak, baca Quran. Atau ini pernah dengar ya? Itu ada kajian apa tentang berapa lama orang itu menghatamkan Al-Quran. Itu ada babnya itu Aki. Berapa hari, berapa waktu yang dibutuhkan orang itu untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, itu ada sebuah riwayat sekalian. Ini riwayat sekalian disebutkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Dia bilang, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fi kam akra'ul Quran, fi kam akra'ul Quran, artinya berapa lama aku ini membaca Al-Quran, artinya sampai hatam. Ya. Maka Nabi menjawab, ikhtimhu fi syahrin. Kan? Ikhtimhu, hatamkanlah dia dalam 1 bulan. Masya Allah. 1 bulan. Oh, 1 bulan. Berarti kalau saya bagi-bagi, 1 hari 1 juz. Kan kita harus gitu. 1 juz itu butuh 1 jam. Atau butuh 40 menit. Tergantung ya. Apa, eh, terus dibagi 5 kali sholat misalnya. Berarti 4 halaman setiap sholat misalnya. Nanti kan begitu. Tapi apa dia bilang? Apa dia bilang? Ini utiku afdola min zalik. Apa itu bunyinya, akhi? Saya masih mampu lebih banyak daripada itu. Afdol, lebih baik daripada itu. Artinya lebih banyak. Ya. Kata Nabi apa? Kalau begitu, ikhtimhu fi ishrin. Hatamkanlah dia dalam 20 hari. 20 hari. Dia belum menghitung itu. Lalu dia bilang, kultu, aku berkata, ini utiku afdola min zalik. Aku masih mampu untuk lebih baik daripada itu. Afdol, lebih apa? Lebih baik. Artinya, lebih baik dan lebih banyak. Kan gitu kan, akhi? Itu maknanya. Kata Nabi, kalau gitu, ikhtimhi fi khamsata asyar. 15 hari. Dijijil itu. Dia bilang, utiku afdola min zalik. Saya masih bisa lebih baik daripada itu. Kata Nabi, ikhtimhu fi ashrin. Hatamkan dia dalam 10 hari. Dia bilang, saya masih bisa lebih baik daripada itu. Kata Nabi, ikhtimhu fi khamsin. Hatamkan dia dalam 5 hari. Dia mengatakan apa? Ini utiku afdola min zalik. Saya masih bisa mampu lebih daripada itu. Tapi apa katanya kan? Fama rokhosoli. Tapi Nabi tidak mengizinkan aku, memberi rukhsah kepada aku. Kepada aku. Begitu para sekalian. Nah, ini di sebuah riwayat ya. Ada riwayat lain juga keselian. Masih juga beliau. Ya, tapi ini beda beda redaksinya. Di situ disebutkan apa? Iqra'ul Quran fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran setiap bulan hatamnya. Dia bilang, ini utiku akthar. Gitu kan? Ini utiku akthar. Saya mampu lebih banyak. Fama zala, maka Nabi terus mengatakan perkataannya, hatta qala fi thalath. Ini data ini. Fi thalath. Apa 3 hari? Tiga, 3 hari. Masya Allah. Itu sekalian. Nah, kenapa 3 hari? Ada di riwayat lain. Nabi mengatakan, la yafqahu man qara'ahu fi aqal min thalath. Tidak bisa memahami
Al-Quran yang dibaca itu orang yang membaca lebih kurang daripada 3 hari. Berarti apa? Bacanya puru-puru fahmi, puru yafqoh, puru fakih, puru memahaminya. Jadi goalnya bukan cuma sekedar baca Quran, bukan. Tapi baca dalam kondisi tetap memahami apa yang dibaca. Nah, ini kalau orang Arab ini kan orang Arab zaman Nabi nih, ceritanya kan lagi. Nah, itu apa? Itu yang paling tinggi itu begitu. 3 hari masih bisa paham. Ya, kalau kita bagaimana? Kita tinggal melihat, melihat. Tinggal kita melihat saja. Maksudnya apa? Ini adalah contoh para sekalian, masya Allah. Bagaimana ada nilai lebih, aksar lebih banyak yang bisa kita lakukan. Nah, saya berharap Anda bisa menangkap ini semua sekalian dan coba secara teknis Anda kerjakan. Nah, secara praktik lembaga kita mencoba menyiapkan ada program GSD, Gerakan Sejuta Dai, apa mengajak orang-orang lain agar bisa belajar Al-Quran juga. Maka menjadi dai Al-Quran, mengajak orang kepada Al-Quran. Targetnya apa? 8 orang yang diajak paling minimal, ya. Ya kan? Ada apa? By name, by number. Begitu ya, Ustaz? Ustaz ya? Ustaz Asranza? Harus apa? Ada namanya, ada nomor HP-nya, ada datanya itu. Kan? Ya, berapa orang yang mau ajak? 8 orang, Ustaz. 10 orang, Ustaz. 20 orang, Ustaz. Mana namanya, mana nomor HP-nya. Kan? Mana daftar hadirnya. Kalau sudah pernah diajak. Nanti begitu sekalian. Nanti ukurannya apa? Ini orang terdaftar ikut program Halaqah Al-Quran, Halaqah Tarbiyah, dengan cara mengisi di aplikasi Tarbiyah. Itu ukurannya itu. Baru 3 bulan. Ya. 3 bulan ikut Tarbiyah, Halaqah Al-Quran, baru dianggap sebagai eh, terpenuhi goal kebersamaannya. Wow, ya kita bisa lakukan. Iya. Coba cek. Siapa yang sudah pernah ngisi itu? Ngisi laporan. Ya Ustaz Asriansa, Ustaz Ihsan. Bagaimana? Seberapa orang yang antum ini? Yang antum ajak? Terus sampai titik di mana? Kan ada istilahnya calon dai, ada istilahnya dai kan? Calon dai itu mereka yang masih proses. Proses, proses belajar di Rosa, belajar tahsin, ikut majelis taklim sama-sama antum, belajar bahasa Arab. Itu fase calon itu. Nanti ketika dia sudah oke, dia ikut halaqah Al-Quran, halaqah tarbiyah baru dihitung. Sebagai apa? Hitung satu, hitung dua. Ya, terus 3 bulan. Nah, bagaimana ikhtiarnya, para sekalian? Coba, ya. Itu saat mungkin yang harus saya sampaikan. Ya, insya Allah, semoga yang ada sampai ini bisa membuka membuka pikiran kita dan saya bisa mengerjakan sampai sangat-sangat teknis, para ikhwan yang muliakan. Ya, dan sudah ada saya coba menyebutkan beberapa contoh-contoh yang seperti teknis ya. Untuk apa? Untuk mudah dibandingkan. Dan masih banyak lagi hal yang seperti teknis yang ke depan bisa kita sharing-sharing lah, insya Allah Ta'ala. Ya, oke. Eh, ada hal yang mau sampaikan? Ustaz Asyiransa, Fadal. Apa yang antum tangkap pada hari ini? Nah, Ustaz. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz atas materinya Ustaz. Iya, Ustaz. Untuk materi yang hari ini yang kami bisa manfaat, Ustaz dapat manfaatnya. Alhamdulillah. Bagaimana kita ini bisa lebih banyak ya, Masya Allah 5 L ini sudah keempat, jadi 5 L ini jadi keempat sekarang ini. Bagaimana kita lebih banyak ya, lebih banyak kegiatan, lebih banyak amalan soleh, lebih banyak ya sholatnya. Bagaimana kita ini supaya kita eh, diterima dakwah kita, berarti harus kita memperbanyak ibadah. Ya salah satu untuk memperbanyak diterima dakwah kita ini ya harus amalan soleh kita juga harus lebih banyak. Tentunya tadi itu ya di surat Al-Muzammil ya kita harus memang memperbanyak sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, sholat malam ya, karena ini ya memang terasa ya, sangat terasa bahwa ketika kita sholat tahajud ya, sholat malam ya, kita mengaduhkan ya atau mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa dakwah kita seperti ini saja tidak berkembang. Mungkin ada anunya ya, mungkin ada kita masih kurang amalan solehnya
Ya, maka itu kita harus selalu memperbanyak amal soleh. Kemudian kita memperbanyak kegiatan, ya, memperbanyak kegiatan. Contohnya tadi yang sudah difasilitasi dari lembaga kita, yaitu program ini, Ustaz, ya, program Bait, ya, program Bait ini, masya Allah, luar biasa. Hanya saja mungkin kita eh, ya mungkin apa namanya kurang ini ya, kurang maksimal untuk men-share ya. Bagusnya Iya. kalau setiap hari, masya Allah, kalau setiap hari kita share itu akan terpengaruh. Apalagi kalau semuanya kader kita bergerak semuanya, ya itu tadi apa namanya bagusnya kalau satu pikiran, satu punya apa namanya cita-cita yang lebih tinggi lagi untuk bagaimana ini idenya semuanya harus sama. Tapi ya qadar Allah mungkin karena beda-beda pemikiran, beda-beda ini, jadi ada yang semangat, ada yang setengah, seperti itu, Ustaz. Iya, Ustaz. Syukron, Ustaz, atas anunya, Ustaz, materinya, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fikum. Sebenarnya itu hal yang biasa, Ustaz. Ya, ya. Artinya apa? Eh, kita kan banyak, banyak orang untuk mengerjakan seperti kita. Tapi nggak semua orang akan begitu, Ustaz. Gitu. Maka jangan sampai kita yang terputus hanya gara-gara orang yang kita anggap tidak merespon kita. Gitu, Ustaz. Makanya pernah bilang tuh, saya kan bilang, ya, ini program harus jalan setiap pegannya. Itu pernah masuk cuma 10 orang yang masuk. Cuma 10 orang yang masuk. Pematerinya berapa pematerinya? Saya ngisi, Ustadz Komari ngisi, ketua-ketua semua nih. Ustadz Rizal ngisi. Petinggi. Terus yang masuk apa? Sebagian ikhwah. Ikhwah yang dikenal, pengurus yang mau lihat programnya. Yang kita nggak kenal satu dua orang. Bayangkan. Kalau cari alasan bisa. Oh, ini pesertanya sedikit, kita tunda aja ya. Selesai. Bisa nggak? Bisa. Mereka katakan sama ikhwah pengurus itu jangan goyang. Ya. Jangan goyang sekalian. Bisa jadi satu orang itu yang masuk, Ustaz. Kita nggak kenal itu, Aki. Belakangnya ada 10.000 orang. Oh, udah saya pernah mengalami itu, Aki. Satu orang masuk, ya, belajar Al-Quran, biar sekejap itu. Oh, belakangnya Masya Allah. Banyak sekali. Akhirnya dia putuskan, Ustadz, kita buat program 1 juta orang belajar paham Al-Quran dengan metode sekejap. Lewat lembaga kami. Udah punya masjid besar di Jakarta. Bayangkan, Ustadz. Betul nggak, Ustadz Asranza? Jadi kalau tuh saya punya program yang tuh saya putuskan, Aki. Putuskan itu, Aki. Ayo, istiqomah. Memang kita harus berusaha bagaimana caranya biar semakin banyak peserta yang hadir kan. Saya membayangkan orang ikut begitu program tadi 1.000 orang yang mendaftar. Ya, rumusannya nggak muat, tambah lagi setiap pekannya itu. Ya, ini saya punya apa punya masjid yang saya kenal itu punya program Zoom ya. Benar Zoom itu ada 1.000 orang pesertanya itu. Itu rutin, rutin. Dia itu setiap pekan ada punya pengajian pada subuh pakai pakai online setiap pekan. Ya, ada hari apa tuh? Itu hampir 1.000 orang pesertanya tiap pekan. Nah, kita bisa buat seperti itu, Sat. Tinggal kita mengatur bagaimana caranya agar bisa mengerjakan. Oke, bisa antum buat sendiri. Kalau merasa belum mampu, antum gabung. Ya, gabung sama pusat atau gabung sama mana, itu nggak apa-apa. Nah, dalam pikir sekarang anda kan konsep gitu membayangkan, oh ini nggak semua orang bisa menyiapkan bapak kegiatannya ini. Udah, kita apa? Siapkan agar mereka bisa bisa apa? Bisa kerja, dia bisa mengklaim. Akhirnya kayak gitu modelnya itu. Oke, teman-teman Sofiradi, ada tanggapan? Oh, nah, Ustaz. Alhamdulillah dari kami, Masya Allah materi 6L ini kami tunggu-tunggu. Mencoba sedikit untuk merapikan karena juga menjadi bahan bagi kami untuk konsolidasi murabi di daerah-daerah, khususnya di Jawa Tengah. Afwan Ustadz, ini bisa ditambahkan nggak Ustadz di Apa? 4 ini lebih cepat ya, lebih banyak ya Ustadz ya. Saya teringat dengan Iya. tadabbur kita Ustadz juga yang sampaikan dulu tentang Nabi Musa mengambil tambahan teman kainusabbihaka kasiro wa Hmm. nadhkuruka kasiro, kan begitu sih. Nggak bisa, Ustaz. Apa? Lebih banyak teman dalam dakwah. Kan? Begitu Ustadz ya. Bisa itu. Itu bagus. Itu luar biasa. Bagus contohnya, Ustaz.
apa? Lebih banyak teman dalam dakwah. Kalau kita akhi, lebih banyak amalan kita berdakwah, apa? Harus punya banyak teman juga yang seperti kita. Maka Musa minta apa lagi? Jadikanlah untukku waziron min ahli, kan? Ya, pembantu dari saudaraku. Haruna akhi. Tujuannya apa? Ushdud bi azri. Agar bisa menguatkan dakwaku. Dan bagus ini Ustaz. Nah, ini contoh itu bagus ini. Teman tak? Lebih baik teman berdakwah. Eh, juga contohnya apa lagi yang lain? Lebih banyak teman. Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah. Kan dia ngajak anaknya itu. Di surat apa? Al-Baqarah 127 kan? Ketika Ibrahim membangun Ka'bah wa Ismail bersama-sama dengan anaknya. Di kantor punya sebuah proyek sekalian, ajak orang lain. Nah, dan ini butuh butuh edukasi. Mengajak, meyakinkan dia, Ibrahim saya yakinkan, sampai dia mau tuh klik. Kenapa perlu bangun Ka'bah ini? Kenapa perlu kerja? Kan itu kebayang, bata diletakkan satu persatu setelah berapa lama siang malam itu kan? Sampai ada orang lagi punya semangat, punya rasa seperti Ustadz Asri, seperti Ustadz Fikrul, seperti Ustadz Ihsan. Ya enggak, Ustadz? Ya, kebayang nggak bagaimana tuh? Ya. Atau merasa kok cuma sendiri yang bersemangat nih, Ustadz, yang lain enggak. Nah, itu tugas kita meyakinkan dia itu. Ya, agar apa? Bersemangat. Nah, itu ada tahapannya, butuh proses. Itu kan butuh ngomong, Ustaz. Menyentuh hati, menyentuh hati. Oke? Cobalah nanti pindahkan secara teknis. Bagaimana jalannya ini. Ya terakhir ya, mungkin dari Ustaz Ihsan. Ada yang mau sampaikan Ustaz Ihsan? Ya, Ustaz, syukron atas kesempatan diberikan. Saya tidak terlalu banyak menyimak Ustaz karena sinyal kurang bagus, kemudian sering terlempar juga keluar. Namun satu hal yang mungkin sangat kami ini tentang lebih banyak dalam hal sujud kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan dengan salat-salat yang wajib dan pun juga salat-salat yang sunnah termasuk salat malam. Satu hal yang mungkin ingin kami tanyakan Ustadz, ya tadi kan dari sisi ukhrawi jelas bahwa kita memperbanyak ibadah dengan niat dimudahkan segala urusan dakwah kita Ustadz. Dari tadi juga sempat disebutkan untuk mempermudah urusan-urusan duniawi misalnya bisnis dan lain sebagainya Ustadz. Kemudian ketika ada ucapan Ustadz atau ada pernyataan bahwa ketika kita misalnya sholat Ustadz, entah sholat duha misalnya, kan kalau tidak salah satu keutamaan sholat duha adalah dengan dimudahkannya rezeki seorang hamba. Kemudian seorang hamba ini sholat duha dengan niat dimudahkan rezekinya Ustaz. Ada yang mengatakan bahwa ini sudah melenceng daripada niat daripada sholat tersebut karena dia niat untuk dimudahkan rezekinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Mohon dijelaskan. Syukran Ustaz. Mengerjakan ibadah karena faktor duniawi. Bagaimana Ustaz jawabannya? Ya, Ustaz. Atau promosi. Ayo belajar Al-Quran. Ayo mengaji. Nanti bagus rezekinya. Boleh nggak Ustaz? Ikhwan, ternyata itulah bahan promosinya siapa? Nabi Nuh. Ketika mengajak kaumnya untuk berhenti dari kesyirikan. Coba tuh baca. Atau baca akhir di surat apa? Di surat Nuh. Coba buka. Ayat yang eh, ketujuh. Ini kan berawal siang malam berdakwah. Sudah bilang, fakultu ayat 10. Maka aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Ayo minta ampun kalian kepada Allah. Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Karena dia sungguh maha pengampun. Pada apa? Disuruh istighfar kan? Astagfirullah, astagfirullah. Apa hasilnya? Dia bilang, hasilnya kalau kamu istighfar, yursilis sama'a alaikum midrara. Ha,
maka Allah akan menurunkan air hujan dari langit dengan deras. Biar bagus kamu punya sawah-sawah, punya kebun-kebun kan. Apalagi wa yumdidukum bi amwali wa banin. Itu Ustaz Ihsan. Akan melapangkan untuk kalian harta kalian dan anak-anak kalian. Yang nggak punya anak bisa punya anak, semakin banyak anaknya. Wa yaj'al lakum jannatin, dan dia akan menjadikan untuk kalian jannat, kebun-kebun, kebun kurma, kebun apel, apalagi kebun apa Ustaz? Kebun mangga. Dan wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai untuk irigasi kebun-kebun kalian. Ini kan promosinya promosi apa nih? Promosi dunia. Apa itu sebenarnya? Tapi apa? Ketika dia sholat, sholatnya karena Allah. Mungkin ya. Ketika dia itu berinfak, infaknya karena Allah. Tapi harapannya Allah kasih dunianya. Itu nggak apa-apa. Memang begitu. Memang begitu sekalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Coba perhatikan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki yang nggak sangka. Ini ayat asalnya dalam konteks pertalakan, Ustadz. Pertalakan. Artinya orang yang ditolak suaminya cerai. Suaminya menduda, istrinya menjanda. Bagaimana? Kan gak enak. Tapi kalau dilewati proses perceraian dengan cara yang benar, cara ketakwaan, Allah berikan gantinya itu. Gitu Ustaz. Bisa kebayang? Ya, gitu. Oke, Ustaz, mungkin cukup ya untuk hari ini. Karena ini mau istilahnya ada acara lagi yang berikutnya. Tapi semoga ya ini bisa membuka semangat kita dan pikiran kita dan juga cara kita bekerja Ustaz. Semoga harapan-harapan kita secara pribadi, secara kelembagaan ya bisa Allah wujudkan insya Allah Ta'ala. Itu saja dari saya. Ini pasti juga 7:30 ya. Walaupun nanya terlambat nggak apalah ya. Mau kita tutup aja. Kita tutup aja untuk hari ini. Pekan depan saya berharap bisa lebih maksimal kehadirannya. Nah, Majelis Ustaz. ya. Syukur semuanya Ustaz. Kita akhiri ya dengan doa Mantap. kafaratul majelis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya Ustaz. وعليكم السلام ورحمة الله.